Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Ini Pak, saya Solfa, anak murid Bapak. Oh, Axel. Iya. Ada kenapa? Ada apa, Sol? Menghubungi saya. Jadi begini Pak, saya mau cerita gitu Pak tentang masalah akhir-akhir ini cukup Oh memberatkan iya, saya juga. boleh. Silakan. Nanti saya bantu. Pak, jadi saya kayak merasa bosan gitu Pak belajar di masa pandemi ini. Bosen. Kenapa emangnya, Sol? Ini Pak, saya bosan Pak kalau belajarnya nggak menarik, terus tugas juga banyak Pak diberikan, jadi dan saya tuh kayak ngerasa nggak dapat apa-apa Pak semester sekarang. Oh, gitu. Ya, paham saya. Lalu kamu untuk mengatasi rasa bosan itu, kamu udah mencoba metode belajar yang lain gitu, yang mungkin cocok dengan kamu? Belum sih Pak, tapi kan biasanya kalau masuk sekolah tidak terlalu pintar, tapi memang pelajaran Pak pandemi sekarang saya masih dari nggak mau apa Pak. Gitu. Lalu terhadap masalah ini tuh kamu udah menceritakan ke orang lain belum? Ke orang terdekat kamu gitu, orang tua atau keluarga yang lain? Ya, belum sih Pak, saya ngerasa nggak enak Pak, sama canggung sih untuk cerita ke orang tua saya Pak. Paling saya cerita ke teman saya aja gitu Pak. Gitu. Lalu bagaimana dengan nilai-nilai pelajaran kamu gitu? Nilai saya Pak standar sih Pak, nggak terlalu buruk. Standar ya. Lalu kamu kamu pikir nih, jika kamu mendapatkan metode yang cocok, kira-kira tuh dapat berubah jadi lebih bersemangat nggak tuh kamu belajar? Ya selama saya cocok mah ya saya jalanin Pak, mungkin bisa lebih semangat. Lalu selama untuk mengatasi rasa bosan ini, kira-kira kamu melakukan apa aja gitu, kesukaan atau hobi kamu untuk mengatasi bosannya ini? Hobi saya lumayan banyak sih Pak, kayak main game, tapi yang lebih utama, nah saya suka baca novel gitu Pak. Ada waktu. Iya. Bagus sih, mesti ada positifnya lah. Nah, lalu jika saya coba untuk memetakannya dengan skala antara angka 1 sampai 10, di mana angka 1 itu lebih mengarah ke arah yang negatif gitu pokoknya. Lalu yang angka 10 itu mengarah ke arah yang positif tentang minat belajar kamu. Kira-kira minat belajar kamu dari skala 1 sampai 10 itu ada di angka atau skala yang berapa? Skala belajar Pak ya, mungkin di angka 4 Pak. 4, baik. Lalu untuk intensitas kamu melakukan hobi untuk mengurangi rasa stres rasa bosan ini, kira-kira ada di skala berapa antara 1 sampai 10? Kalau untuk hobi mas saya di 9 Pak. Iya, 9, baik. Lalu satu lagi nih, untuk support dari orang-orang terdekat kamu antara skala 1 sampai 10 ini kira-kira ada di angka berapa? Kalau digabungin Pak, mungkin di angka 7 sih Pak. 7. Baik. Oke, saya rasa saya cukup memahami tentang masalah-masalah kamu ya. Untuk lebih lanjut, saya pikir ada 4 poin utama yang harus kamu perhatikan nih. Yang pertama, untuk mengatasi rasa bosan kamu dalam belajar di masa pandemi. Yang pertama itu ada menemukan metode belajar yang pas. Kamu jadi harus menemukan metode belajar yang tepat. Nah, kan metode belajar itu ada banyak, ada yang audio, ada yang visual, ada audio visual dan juga psikomotorik. Nah, kamu dapat menggali lebih banyak tentang metode yang tepat untuk kamu. Lalu yang kedua tentang hobi, kamu tetap melakukan hobi sesuai jadwal gitu, atau maksudnya intensitasnya tetap tinggi, dan ini dalam rangka untuk mengurangi rasa bosan kamu di masa pandemi. Lalu yang ketiga support dari orang-orang terdekat itu penting, jadi kamu buka ruang diskusi pada orang-orang terdekat kamu, kayak orang tua, keluarga, teman dekat, sahabat, atau mungkin pacar ya kan. Lalu yang keempat itu ada kamu selesaikan semuanya itu satu persatu, pelan-pelan, bertahap.
kalau kamu emang nggak keteteran tugas, kamu selesaikan satu-satu. Menurut saya urusan nilai itu belakangan sih, asal kamu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh satu-satu. Saya pikir itu lebih mendapatkan manfaatnya ketimbang nilai yang bagus tapi kamu mengerjakan secara tidak jujur atau salah-salah gitu. Oh gitu ya Pak. Waduh banyak juga Pak poin-poinnya ya. Iya, Saya bisa sih untuk iya, harus bisa. sarankan. Iya, kamu coba saja saran-saran yang saya berikan tadi. Baik Pak, insya Allah saya kerjakan semuanya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, Sol datang lagi Sol. Iya Pak. Gimana? Sudah, Pak. Udah ada Saya merasa lebih perubahan? Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, apa namanya? Kamu menjadi lebih semangat nih dalam Iya, belajar Pak. di masa pandemi ini. Jadi saya udah nemuin metode belajar yang pas gitu Pak. Jadi saya bisa lebih semangat. Oke. Saya pikir saya tanya langsung aja nih ya tentang apa namanya skala pengukuran seperti kemarin. Yang pertama itu ada nanti apa namanya semangat belajar kamu di masa pandemi sekarang ini, lalu yang kedua ada intensitas kamu melakukan hobi, dan ketiga support dari orang terdekat kamu. Nah yang pertama itu sama seperti kemarin, dari angka 1 sampai 10 kamu tentukan nih kira-kira di angka mana semangat belajar kamu setelah kamu menemukan metode belajar yang pas. Kalau sekarang sih 8 kira-kira. 8 ya, tinggi Iya, juga Pak. ya. Lalu untuk apa namanya intensitas kamu melakukan hobi nih setelah kamu menemukan metode belajar yang pas dan juga kamu apa namanya tuh semangatnya lebih tinggi daripada yang sebelumnya untuk belajar, kira-kira ada di angka berapa di skala 1 sampai 10? Ya mungkin ya kan saya kan masih belum terlalu ini ya Pak nemuin cara metodenya gitu ya Pak. Saya mungkin di hobi masih di apa yang sama Pak, di 9. Ya, bagus. Lalu yang terakhir nih, dari kamu kan sudah membuka ruang diskusi nih di orang-orang terdekat kamu. Kira-kira support yang mereka berikan antara skala 1 sampai 10 itu ada di angka berapa? Mungkin angka 7 Pak. Karena saya 7. belum bisa Pak membuka ruang diskusi dengan orang tua dan keluarga saya Pak. Oh, baik. Ya, sudah lumayan membaik ya daripada yang kemarin. Iya Pak, alhamdulillah. Oke, saya pikir secara overall keseluruhan tuh sudah membaik daripada yang kemarin. Kamu sudah menemukan metode yang cukup cocok untuk kamu dan tadi kamu sampaikan kepada saya. Jadi mungkin untuk kedepannya kamu tinggal buka ruang diskusi terhadap orang tua kamu, terhadap orang-orang terdekat kamu yang lain, agar kamu dapat menceritakan masalah-masalah kamu secara lebih cepat gitu pada orang-orang terdekat kamu. Ya mungkin itu aja. Saya pikir dengan apa namanya dengan hasil-hasil yang bagus ini, sesi konseling yang kita lakukan ini bisa dikatakan cukup berhasil dan menemukan hasil yang memuaskan. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Kalau begitu Ya, sama-sama. pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Ya, baik. Waalaikumsalam.